Oke, Om John mungkin dan tim seperti apa hari ini mengunjungi Amar dan rekan-rekan sendiri di lapas? Ya, alhamdulillah amat baik keadaannya. Kemudian ya kita Ibu Dubita juga Mundur lagi. sama kuasa hukum tersangka lain juga kita ya sama-sama memberikan motivasi dan ya tentu membicarakan juga tuntutan besok untuk minggu depan. Tentu kita memberikan edukasi untuk Amar menghadapi tuntutan. Kenapa buat cerita kan nggak mungkin JBU tidak menuntut, pasti menuntut kan. Itu kan tugas kami PH kan harus memberikan edukasi lah. Ya. Bahwa tuntutan itu bersikap kita bagaimana kalau sudah diputuskan kan. Dan Ya dari bicara itu juga ya untuk kita atas syaratnya Amar semua kedepannya ini yang menakut yang kepada Amar ini tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memberikan komitmen gitu masalah hukum Amar. Jadi sekarang ini untuk mengenai kasus Amar itu media boleh mewawancarai itu kalau dari pihak keluarganya itu tadi ada Aditya Joni juga. Jadi untuk berita-berita yang menyangkut perkara Amar silakan nanti ke Adit kalau masalah hukumnya ke pengacara. Itu tadi ngomongnya Amar ke kita. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memberikan komitmen tentang perkara Amar. apakah ini Itu komentar dokter rekannya pihak lain itu maksudnya dokter Kamelia atau siapa? Ya pokoknya pihak lainnya ya luar dari keluarganya, yaitu ya Aditya Joni, ya kan? Jadi nggak ada pihak lain yang bisa memberikan komentar karena ini kan kita udah menghadapi tuntutan, jadi tidak perlu lagi kita membangun opini-opini yang di luar ya di luar dari dari koridor hukum. Jadi nggak ada upaya-upaya lagi kita harus mendatangi instansi ini, instansi itu. Ya cukup udah. Ya kita sekarang memberikan ya ini kan buat tugasnya dari jaksa. Tentu kami membangun kondisi yang tidak ada lagi ria-ria di luar yang nyangkut perkara Amar gitu. Om, apakah ini imbas yang kemarin Om? Artinya kan ada sedikit debatan kecil kemarin di ruang sidang dengan Amar dan Dr. Kamela sendiri. Ya sebenarnya bukan itu, nggak ada masalah. Ya yang selama ini kan memang ya kan kita paham juga kan memang ibu dokter banyak membantu, ya kan. Jadi memang Amar mengucapkan terima kasih pihak-pihak lain yang memang sudah membantu beliau gitu. Jadi ya karena kedepannya sudah menyangkut dengan tuntutan keputusan dan pledoi, ya ini kan Amar tidak mau lagi ada semacam ya komentar-komentar yang tidak disukai Amar. Kalau mempertegas saja berarti dokter Kamelia tidak boleh lagi membahas tentang komentar Amar ya? Ya kalau itu ya saya kan pasti ya media mensikapi aja gitu. Karena bagi kami itu ini kan kami sebagai pihaknya Amar menyampaikan aja dan untuk menjaga hubungan yang kondusif juga dengan para penegak hukum nanti. Bang, Kita kan mau cari suasana yang apalagi bulan puasa ini ya kita kan tidak ada lagi pihak-pihak yang membangun opini tentang perkara ini karena yang bisa itu berbicara untuk masalah Amar itu adalah adiknya Aditya Joni. Itu tadi kan Adit kan ada di sana juga deh. Memang nggak lewat ini. Nggak bilang nih. Ya mungkin nggak nampak. Wartawan kayak intelijen biasanya lebih dari intelijen. Mana aja kita tahu. Selain komentar mungkin ada larangan untuk datang ke persidangan juga Pak? Larangan tidak ada. Sebenarnya semua larangan tidak ada. Itu kan terbuka untuk umum. Siapa aja boleh datang. Cuma untuk komitmen dan
ya ibaratnya mendatangi instansi-instansi pemerintah yang luar dari dari keluarga Amar, ya itu ya sementara dihentikan dulu sampai ada keputusan pengadilan dan tuntutan jaksa. Jadi kita mau membangun suasana puasa. Jadi kita nggak mencari membangun opini publik gitu. Ini Bu Dokter juga nggak ikut, Bang. Biasanya ikut kalau Abang lagi jengkol ke sini. Ya kalau sebenarnya kan kalau kunjungan PH itu nggak perlu ada Bu Dokter. Ya. Karena kan Berarti lagi nggak ikut ya, Bang? kami sifatnya kan ya edukasi hukum. Ya kalau Ibu Dokter mungkin jenguk ya kan beda apa. Ya kami sengaja juga kan kita sendiri juga ada PH yang dari para terdakwa juga yang terima juga. Om, kemarin yang menarik ketika kekasih Amar ini berstatement ada kesepakatan yang dilanggar. Akhirnya Dr. Kamile merasa capek, lelah, sudah mendampingi Amar. Ini mungkin kesepakatan apa sih Om yang dilanggar mungkin dari kedua belah pihak? Ada obrolan apa Om? Itu banyak masalah pribadi, itu masalah hukum. No komen lah kita kan. Karena itu kan masalah pribadi, kami nggak tahu. Kalau kesepakatan biasanya ada kepolisi apa ada Amar kesepakatan dengan Bu Dokter saya nggak tahu karena kami cuma mengurus masalah hukum aja. Ya karena ada dari penyampaian dari Amar, ya kan, dan ada adik-adiknya juga tadi, ya kami cuma menyampaikan ke media mungkin sementara ini yang boleh berbicara tentang perkara Amar ini adalah adiknya Juni. Jadi kalau yang pihak lain, malah Amar mengucapkan terima kasih karena kita mau menjaga kondusif ke depannya supaya Amar fokus ke menunggu tuntutan dan kemudian kami pengacara fokus ke pledoi dan Amar juga akan menunggu juga fokus dia menunggu keputusan. Yang itu juga kan ya Amar juga berpesan ke media bahwa selama ini kan dia di lapas diperlakukan dengan baik dan alhamdulillah juga berkasih ke lapas di Pinang, ke Pak Menteri di lapas juga bahwa kan dengan adanya hukuman yang ibaratnya ya pembinaan karakter lah, ya kan? Seperti hukum disiplin yang diberikan pihak lapas kan, ya itu kan udah memperbaiki terus karakter Amar selama ada di lapas dengan yang berstatus high risk ini. Jadi ada juga manfaatnya gitu. Jadi manfaatnya dia bisa membina karakternya. Jadi makin disiplin juga waktunya. Om, mungkin dan PH yang lain mungkin kesiapan dari Amar dan terdakwa yang lain jelang putusan nanti di minggu depan ini seperti apa sih mungkin kesiapannya sendiri untuk nanti menerima kenyataan yang nanti akan diputuskan? Ya itulah kita beredukasi kan. Putusan kan pasti ada, ya kan? Bisa aja divonis hukuman penjara, bisa aja bebas, bisa juga onslah, bisa juga meringankan, bisa juga rehabilitasi. Ya sekarang itulah kita mau membangun situasi yang kondusif dan tidak ada banyak komentar-komentar di luar yang nanti menurut kami ya nanti mengganggu lah situasi kita dalam menyusun pledoi apa gitu loh kan. Jadi itulah. Jadi kita membangun kondusif ini supaya keputusan kan lebih enak, Amar juga lebih konsentrasi. Ada lebih banyak berdoa dia sekarang, gitu kan? Dia puasa, dia banyak berdoa, dia tahajud. Nah dia fokus ke itu aja. Dan keluarganya juga begitu. Jadi nggak ada lagi ada berita-berita yang menjeskasi ya mungkin ya dari pihak yang menangani perkara kan. Jadi agenda Mingdep itu sidangnya apa aja? Agenda Mingdep minggu depan. Ya agendanya tuntutan. Om, mungkin ada raut kegelisahan nggak sih ketika kita bicara obrolan tuntutan minggu depan ya JPU mungkin dari reaksi Amar dan terdakwa lainnya mungkin apa yang tersirat Om? Ya itu pasti lah ya. Karena namanya orang mau
ada tuntutan bebannya kan pasti berat. Karena kan dia dibayangi hukuman berat. Kemudian ya pasti semua orang yang menghadapi hukum pasti ada rasa kekhawatiran, rasa apa. Nah, dia ini kan sekarang lagi berkonsentrasi masalah hukum kan gitu. Kang Jan, udah ada sinyal dari Iris soal anak? Udah ada sinyal yang baik belum dari Iris soal anak? Ya belum, kita lagi fokus ke masalah ya persidangan sampai putusan. Adit nggak bahas Nanti itu kita tadi. bahas di nanti. Adit nggak bahas itu di dalam tadi. Adit nggak bahas itu tadi di dalam ke anak. Gimana? Adit nggak bahas itu tadi di dalam. Gak ada. Kita bahas masalah edukasi hukum aja. Om, kan sempat bersurat juga ke ini ya, ke Dirjen Pas ya, artinya untuk pasca sidang ini apakah akan dibalikan atau tidak ke Nusa Kambangan. Mungkin sudah ada jawaban Om terkait Dirjen Pas sendiri surat yang Ya dikirimkan. kita membangun kondusif aja dulu. Nanti baru setelah putusan, tapi kan pasti didengar juga kan. Pasti kita surat kita pasti dibalas kan. Tapi kan pasti ada pertimbangan kan. Kan mereka ngambil keputusan kan. Itu kan memberikan keputusan itu kan pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan. Jadi kami ini kan tidak dulu yang jelas pelayanan lapas di sini ini menurut kami juga sangat bagus. Baik masalah pakaiannya, masalah makannya, masalah sahurnya, kemudian masalah berbuka puasanya, kemudian pembinaan karakternya. Apalagi ini kan bulan Ramadan lebih banyak diarahkan ke pembinaan karakter. Nah inilah kami berasa berterima kasih kepada Kalapas, kemudian juga kepada Pak Menteri Limapas yang telah memberikan pembinaan karakter yang baik kepada Amar dan terdakwa lainnya. Tapi hubungan dokter sama Bang Amar baik-baik aja atau seperti apa? Ya, menurut saya baik-baik saja. Kita tidak membahas hubungan kan untuk pembicaraan masalah kasus sekarang ini perkara Amar, ya yang bisa bicara itu tadi ya cuma adik dia kan. Nah, kalau masalah hukum ya PH. Yang luar dari itu ya sementara ya apalah dulu kan gitu. Paling down dulu karena kita mau menunggu tuntutan dan keputusan. Oke? Berapa lama lagi? Ya menurut kami ada sebulan lagi. Karena kan besok minggu depan buat tuntutan. Terus pledoi bisa 2 minggu kan? Nah nanti ada replik. Nah kemudian ada duplik lagi dari pengacara. Nah itu baru keputusan. Berarti kira-kira sebulan lagi. Oke?